Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Liviani dari kelas TPD. Kali ini saya akan membahas tentang besaran gelombang F5. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah Pit Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau gelombang getaran merambat parameter gelombang umum yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Kata kunci, gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Yang pertama adalah pendahuluan. Salah satu pengetahuan dalam ilmu fisika yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang. Seperti diketahui bahwa gelombang merupakan suatu sistem kerja yang memanfaatkan getaran yang merambat pada suatu benda atau media lainnya. Gelombang ini biasanya dapat membawa dan meneruskan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ciri khas dari sistem kerja gelombang yaitu menghasilkan bentuk menonjol dan cengkung atau biasanya disebut juga dengan bukit atau lembah. Bukit dan lembah ini terjadi dari sumber getaran kemudian merambat dan sampai pada benda atau tempat lain. Gelombang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan arah getarannya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, tujuan. Memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besar-besaran gelombang, menganalisis besar-besaran gelombang. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besar-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besar-besaran gelombang. Yang kedua adalah dasar teori. Besaran gelombang adalah gelombang yang merambat dalam suatu medium. Medium gelombang timbul yaitu karena adanya sumber getaran yang terus-menerus bergerak, sehingga perambatan gelombang dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis gelombang terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarannya sama dengan arah rambatan. Gelombang pada tali termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal terdiri dari dua bukit dan lembah. Gelombang longitudinal terdiri dari ratapan dan renggangan. Ini adalah gambar gelombang longitudinal. Ini adalah renggangannya dan ini ratapannya. Dan inilah gelombang transversal. Ini adalah bukit dan ini lembah. Periode gelombang T adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang penuh. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam satu periode. Frekuensi gelombang F adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan di mana puncak gelombang bergerak. Fase gelombang adalah jumlah putaran sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan fungsi sinusoidal. Ini adalah rumus-rumus cepat rambat gelombang, periode, panjang gelombang, frekuensi sudut, bilangan gelombang, dan frekuensi. Gelombang transversal. Ini adalah bukit dan ini lembah. Periode gelombang T adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang penuh. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam satu periode. Frekuensi gelombang F adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan di mana puncak gelombang bergerak. Fase gelombang adalah jumlah putaran sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan fungsi sinusoidal.
Ini adalah rumus-rumus cepat rambat gelombang, periode, panjang gelombang, frekuensi sudut, bilangan gelombang, dan frekuensi. Yang ketiga adalah metodologi. Inilah flowchart-nya adalah yang pertama adalah kita buka link simulasi PET, atur simulasi menjadi non-N, terus atur damping ke posisi non dan tension ke posisi, terus atur amplitudo dan tentukan S, dan hitung banyak gelombang yang terjadi, terus hitung panjang gelombang periode kecepatan rambat gelombang. Alat yang digunakan adalah simulasi PET, komputer atau laptop, dan penggaris. Pengolahan datanya adalah amplitudonya adalah 0,5 dan frekuensinya 0,5 sampai 3. Nah, penambahan 1. Yang empat adalah analisis data dan pembahasan. Ini adalah analisis data yang dari dan ini adalah grafik dari analisis datanya. Ini adalah perhitungan dari hasil yang kita dapatkan dari lab. Pembahasan setelah dilakukan praktikum diperoleh analisis data dalam tabel yaitu panjang gelombang, periode, cepat rambat gelombang, bilangan gelombang, dan frekuensi sudut. Kemudian analisis data tersebut dituangkan kembali ke dalam bentuk grafik. Pada grafik pertama yaitu hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Semakin besar nilai frekuensi, maka panjang gelombang semakin kecil. Pada grafik kedua yaitu hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang adalah berbanding lurus. Begitupun dengan grafik ketiga yaitu hubungan antar cepat rambat gelombang dengan periode adalah berbanding lurus. Dari dua grafik dan tiga bisa dipastikan bahwa cepat rambat gelombang tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang dan periode. Pada grafik keempat yaitu hubungan antara periode dengan panjang gelombang adalah berbanding lurus. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang telah dilakukan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi di mana semakin besar panjang gelombang maka semakin rendah frekuensinya. Panjang gelombang dengan frekuensi berbanding terbalik menghasilkan kecepatan yang konstan. Panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Saran, dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sebelum memahami praktikum, sebaiknya materi yang akan diujikan sudah dipelajari dan dikuasai. Teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak penggelombang. Sebaiknya melakukan percobaan secara berulang agar data yang akurat. Sekian pembahasan saya tentang F5 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan selamat pagi. Terima kasih.